Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di sore hari ini? Bagi semua sahabat yang sudah ada di rumah dan bertemu dengan semua anggota keluarga, dan juga yang masih bekerja sampai larut malam hari ini, semangat dan antusiasme di dalam Kristus menyertai sahabat semuanya. Di sore hari ini sambil Anda masih terus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan di dalam Tuhan, dan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang Anda kerjakan, juga Anda yang sudah di rumah dan bercengkerama dengan anggota keluarga semua, di sore hari ini audio statement kita berjudul kekuatan kesaksian. Di dalam dunia hukum kita mengenal sebuah asas yang bernama unus testis, nullus testis. Artinya satu saksi bukanlah saksi, dan sahabat, alat bukti di dalam persidangan salah satunya adalah kesaksian. Asas unus testis, nullus testis artinya bahwa satu saksi bukanlah saksi. Artinya sebuah kejadian dan peristiwa dan perkara yang terjadi di lokus atau kejadian, tempat kejadian TKP, itu harus bisa disaksikan oleh lebih dari satu atau sampai 2-3 saksi, sehingga ada penguatan terhadap kesaksian tersebut. Di dalam prinsip rohani, Alkitab juga mendukung yang namanya unus testis, nullus testis. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa jangan naik saksi kepada seseorang kalau tidak ada 2-3 saksi. Jadi kesaksian itu begitu kuat sekali. Yesus dalam perjalanan kehidupannya kita melihat bahwa semua yang dia kerjakan juga kuat sekali. Bahkan Paulus juga kesaksian-kesaksian hidupnya. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita masih jatuh bangun di dalam pergumulan kehidupan kita, mungkin kita masih hidup dalam manusia lama kita, lalu kemudian kita berubah, dan kita menuangkan perubahan itu mungkin lewat kata-kata kita dalam status Facebook kita, status media sosial. Ada banyak orang yang mungkin ragu dengan perubahan yang kita alami. Nah saya mengalami beberapa pengalaman, salah satunya juga melalui rekan di Facebook, yaitu bahwa ketika dia masih hidup di dalam dunia lama, manusia lama, dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, lalu dia menuangkan perubahan itu di dalam kata-katanya di Facebook, di status Facebook. Banyak orang yang meragukan apa perubahan yang dia alami. Nah, hari ini saya menemukan sebuah pencerahan yang luar biasa sekali, bahwa kekuatan kesaksian hidup kita, mungkin dengan kata-kata kita, dengan penjelasan kita bisa menuangkan perubahan. Orang mungkin masih bisa ragu dengan kata-kata kita, perubahan dan lain, tetapi orang tidak pernah bisa menolak. Orang tidak pernah bisa menolak kesaksian ketika seseorang dirubah oleh kebenaran firman Tuhan, sahabat yang orang tidak pernah akan bisa menolak kesaksian hidup kita ketika kita dirubah oleh kebenaran. Karena itu adalah fakta, dan ketika seseorang dirubah oleh kebenaran, yang aletheia, kebenaran yang dia kaiosune, kebenaran bukan saja konsep, tapi kebenaran yang dalam bentuk perbuatan, dan kebenaran itu sendiri menjadi saksi akibat perubahan hidup kita, maka orang tidak dapat menolak. Nah, orang tidak dapat membantah perubahan yang kita alami akibat kita mengalami perjumpaan dengan sang kebenaran, yaitu Kristus sendiri, dan mengizinkan nilai-nilai kebenaran, mengizinkan sang kebenaran itu merubah hidup kita. Jadi banyak orang mungkin di media sosial ragu dengan apa yang kita katakan, ragu dengan apa yang kita tulis, tetapi mereka mungkin bisa menolak hal itu, bisa meragukan. Tetapi kesaksian hidup, bagaimana seorang dirubah, dituntun oleh kebenaran, itu tidak pernah bisa dibantah oleh siapapun. Ketika seseorang membantah perubahan hidup yang tadinya dari manusia yang berdosa, manusia yang hidup dalam karnal, dalam kedagingan,
manusia yang hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan ketika dia dirubah oleh kebenaran, ketika mungkin dia memperkatakan itu di status Facebook dan lain sebagainya, banyak orang mungkin ragu. Tetapi ketika bagaimana orang tersebut benar-benar dirubah oleh kebenaran dan hidupnya dirubah dan orang lain bisa melihat, maka mereka nggak bisa membantah, menolak apa yang mereka alamin sendiri. Karena itu kesaksian kehidupan kita yang dirubah oleh kebenaran itu begitu penting. Nah, di dalam prinsip Alkitab juga demikian. Unus testis, nullus testis, satu saksi bukanlah saksi. Jadi ketika kita berubah, banyak orang akan melihat perubahan hidup kita, dan kemudian mereka akan memuji Allah atas perbuatan-perbuatan ajaib atas kehidupan kita. Jadi kita yang masih sementara berjuang dan bergumul untuk menjadi manusia-manusia yang baik, mungkin orang di sekeliling kita menolak, meragukan, wah kamu dulu nakal, kamu dulu brengsek, oh kamu dulu hidup nggak karu-karuan dan lain sebagainya. Mungkin kita akan menghadapi tantangan dan penolakan ketika kita menuangkan perubahan kita lewat status media sosial dan lain, atau kata-kata kita. Tapi ketika hidup kita itu disaksikan dan bisa dilihat perubahan akan kebenaran yang merubah kita, maka orang tidak dapat membantah. Salah satu bentuk daripada pernyataan dan legalitas bagaimana seseorang itu dirubah oleh kebenaran adalah hidupnya berubah. Hidupnya berubah dari manusia lama ke manusia baru. Hidupnya berubah dari satu kebiasaan yang duniawi kepada sebuah kebiasaan yang ilahi. Jadi sederhana sekali dengan hidup ini. Saya punya pengalaman pribadi bagaimana teman-teman saya mengetahui saya orang yang paling brengsek dalam kehidupan ini, tetap mereka tidak ragu sekali dan tidak mempercayai apa yang saya tulis di media sosial, catatan-catatan dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka melihat kehidupan saya yang berubah, saya menyaksikan this is my life, the true life, maka orang akan percaya dengan hidup ini. Jadi sebenarnya kesaksian yang salah satu hal kita menginjili juga adalah dengan kesaksian hidup. Jadi orang tidak dapat membantah kesaksian hidup seseorang yang dirubah oleh Kristus, yang dirubah oleh kebenaran. Orang mungkin akan membantah teologi yang kita sampaikan. Orang mungkin akan mendebat teologi yang kita seberangkan, premis yang kita sampaikan, sesuatu yang kita sampaikan, ide, logika, pikiran, premis yang kita sampaikan, kata-kata dalam media-media sosial yang kita tulis atau lain sebagainya. Tetapi orang tidak pernah bisa membantah kehidupan seseorang yang dirubah oleh Kristus. Tidak akan pernah, karena ketika dia membantah kesaksian seseorang dirubah oleh kebenaran, dirubah oleh Kristus, maka dia sendiri akan menolak Kristus itu sendiri yang merubah seseorang itu menjadi jauh lebih baik. Jadi mari kita belajar siang hari ini, di malam hari ini, tentang sebuah prinsip sederhana, yaitu unus testis. Unus testis bahwa satu kesaksian bukanlah kesaksian. Jadi mari kita belajar bahwa kehidupan kita, perubahan hidup kita tidak dapat diubah, tidak dapat dibantah oleh siapapun ketika orang itu mengalami perjumpaan dengan sang kebenaran. Mungkin apa yang disampaikan bisa ditolak, tapi perubahan hidupnya nggak bisa dibantah, ditolak ketika orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baiklah, kita bisa menjadi, hidup kita bisa menjadi kesaksian di marketplace, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita bersosial dengan lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Orang bisa menyaksikan kehidupan kita. Hidup ini butuh proof, butuh pembuktian, butuh bukti bagaimana kita mengenal kebenaran, dan akibat kebenaran kita dirubah oleh kebenaran itu dan menghidupi kebenaran itu sehingga kesaksian hidup kita menjadi kuat. Tuhan Yesus memberkati kita di sore hari ini. Selamat sore sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kakak saya Ibu Rebecca Matondang, terima kasih sudah dengar. Adik saya yang di Ambon, hai Maya, terima kasih. Pastor Cory yang luar biasa, terima kasih. Maaf belum bisa kopi darat dengan Pastor Cory beberapa waktu lalu ketika di Bali ya. Pastor Wimko, terima kasih sudah bisa mendengarkan orang dari desa di Bali Barat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat bercengkrama dengan orang-orang yang Anda kasihi dalam kehidupan ini, dengan anggota-anggota keluarga. Sahabat yang masih terus melanjutkan pekerjaan, Tuhan Yesus juga memberkati Anda di tempat pekerjaan. Shalom, sampai jumpa pada audio streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.